Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan matematika SMA. Kali ini saya bahas irisan kerucut, yaitu tentang persamaan lingkaran. Sebelum saya mulai, akan saya kasih tahu dulu definisinya ya, apa itu lingkaran. Jadi secara definisi, lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik tertentu. Saya tulisnya di sini ya, lingkaran. Yaitu tempat kedudukan titik-titik. Yang jaraknya sama. Nah, gitu ya. Inilah definisi lingkaran. Nah, jadi maksudnya apa sih? Tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik tertentu. Nah, pengertian sama ini adalah sebenarnya jari-jari ya. Kok jari-jari sama sih? Nah, titik tertentu ini maksudnya adalah pusat. Nah, sekarang biar lebih jelas, saya akan menggambarkannya. Jadi pertama ada titik tertentu, titik pusat. Nah, terus di sini ada titik yang jaraknya sama ya ke sini dengan ini ya. Titik ini, titik ini, titik ini. Pokoknya jarak ke sininya sama. Jarak ke sininya sama. Saya sebut aja R. Sama dengan jarak dari sini ke sini ya, R. Pokoknya semua kemungkinan yang sama. Nah, jadilah ini lingkaran nanti ya, titik-titik ini kalau saya hubungkan ya. Jadi kurang lebih gitu. Jadi bukan berarti kalau bentuk seperti ini kamu gunting berupa kertas itu dia lingkarannya. Bukan. Lingkaran itu adalah garisnya ini ya. Atau istilah lain kurvanya. Ya, gitu. Nah sekarang masalah persamaan lingkaran ya. Kalau misalkan di sini ada sumbu koordinat. Di sini sumbu Y. Di sini sumbu X ya. Nah di sini saya buat lingkaran. Ini misalkan lingkaran dengan pusat 0,0 gitu. Nah, setiap titik yang ada di lingkaran bisa kita anggap yaitu nanti X, Y gitu ya. Nah, dan dari pusat ke sini inilah yang dimaksud dengan R. Nah, X itu apa? X itu ini. Kalau ini saya tarik ke sumbu X tegak lurus, maka X itu menunjukkan panjang bagian sini dan Y itu menunjukkan panjang bagian sini. Oh, berarti ini segitiga siku-siku. Betul. Kalau segitiga siku-siku, maka berlaku yang namanya Pitagoras ya. Jadi Pitagorasnya nanti adalah X kuadrat, saya tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya gitu. Inilah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari R ya. Nah, sekarang kalau lingkarannya tidak berpusat di 0,0 gitu. Misalkan di A, B. Saya akan menggambarkan di sini ya. Tetap saja nanti masih berlaku aturan Pitagoras ya. Jadi nanti gini, ini misalkan ada sebuah lingkaran. Di sini ada titik A, B. Titik di lingkaran bisa kita anggap X, Y. Nah, gitu. Tinggal kita kasih sumbu koordinat. Anggap aja sumbu Y ini, yang penting tegak ya itu. Nanti kondisi sumbu Y-nya bisa motong lingkaran, bisa juga enggak. Bisa di kanannya lingkaran atau mungkin di kirinya. Di sini sumbu X ya gitu. Ini A, B berarti nanti bagian bawah itu menunjukkan A. Bagian samping sini di sumbu Y itu menunjukkan B. Ini X, Y berarti ke bawah ini adalah X. Ini ke samping nanti adalah Y. Nah ini itu adalah R. Nah gitu. Nah, kalau ini saya tarik ke samping sini, maka artinya panjangnya sama dengan bilangan di sini dikurangi di sini ya gitu. Berarti nanti X min A. Kalau ini saya tarik ke sini, ini akan tegak lurus nih gitu.
panjang ini itu berarti nilai di sini dikurang di sini ya, maka nanti akan jadi Y min B ya gitu. Kalau pakai Pitagoras, X min A kuadrat saya tambah Y min B kuadrat, X min A kuadrat saya tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya gitu. Inilah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 bukan 0,0 ya, A, B dan berjari-jari R. Nah, sekarang ini kita akan membuat satu lagi persamaan yaitu bentuk umum ya. Jadi nanti ini X min A kuadrat saya tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat itu kita uraikan. Jadi nanti akan saya dapati X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Kalau ini saya uraikan maka akan menjadi X kuadrat min 2AX ditambah dengan A kuadrat. Yang ini juga gitu, Y kuadrat min 2BY tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Ini kalau saya hitung lagi gini, bagian X kuadrat saya tulis dulu yang kuadrat-kuadrat, X kuadrat saya tambah Y kuadrat. Cuman R kuadrat enggak. Karena R-nya nanti pasti berupa bilangan. Jadi ini enggak terlihat sebagai bilangan kuadrat ya. Sebagai konstanta. Yang kuadrat X kuadrat sama Y kuadrat, terus yang pangkat 1 min 2X dan min 2BY. Min 2AX, min 2BY. Ditambah, ini ada A kecil kuadrat, ditambah B kecil kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Nah, yang bagian ini sering dikasih nama A besar. Yang bagian sini dikasih nama B besar. Yang bagian sini itu adalah C. Jadi nanti gini, bentuk ini bisa saya ringkas menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat, ditambah A besar X, ditambah B besar Y, ditambah C sama dengan 0. Jadi nanti A besar itu sama dengan min 2A kecil. B besar itu sama dengan koefisien Y yaitu min 2B kecil. Dari sini saya dapati A kecil adalah min setengah A besar. Dari sini saya dapati B kecil sama dengan min setengah B besar. Gitu deh. Maka dari sini lingkaran yang awalnya berpusat di A kecil, B kecil, maka nanti pusatnya bisa saya tulis min setengah A besar, min setengah B besar. Gitu. Nah, terus masalah jari-jari. Jari-jari bisa saya dapat dari sini ya. Ini A kuadrat, saya tambah B kuadrat min R kuadrat adalah C ya. Jadi kalau A kecil kuadrat, saya tambah B kecil kuadrat min R kuadrat, ini disebut C. Maka kalau R kuadrat ke kanan, R kuadrat sama dengan A kecil kuadrat, tambah B kecil kuadrat min C. Dan ini A kecil kuadrat, itu silahkan diganti dengan min setengah A. Maka R kuadrat sama dengan min setengah A, koma sih? Min setengah A kuadrat tambah min setengah B kuadrat min C. Jadinya adalah 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Jadi R-nya itu adalah akar dari ini ya. Akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat min C. Oke ya, jadi secara umum saya buat ringkasannya aja begini. Ada 3 jenis persamaan lingkaran. Yang pertama yaitu nanti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu.
Ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari R. Kemudian yang kedua, itu ada persamaan lingkaran dengan bentuk X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan berjari-jari R. Dan yang ketiga adalah bentuk umum. Bentuk umum itu adalah sebenarnya bentuk yang nomor 2 setelah diuraikan, yaitu menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX. Di sini udah pakai A besar gitu ya. Nah, ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Ini juga persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran dengan pusat min setengah A, min setengah B. Sementara jari-jarinya, saya tulis saja R, yaitu nanti akar dari 1/4 dikali A kuadrat, ditambah 1/4 B kuadrat, baru hasilnya dikurangi C. Ya, itu. Nah, kemudian ada rumus yang biasa dipakai untuk membantu, itu yaitu rumus jarak titik ke garis. Yaitu nanti kalau misalkan di sini ada titik, sebut saja X1, Y1. Di sini ada sebuah garis. Garisnya punya persamaan yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Saya mencari jarak ini ke sini nih, gitu. Sebut saja jaraknya nanti S ya, gitu. Maka S ini saya dapat dari harga mutlak AX1 tambah B1 tambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Ini rumus jarak titik ke garis. Bisa jadi ini nanti dipakai untuk mencari jari-jari atau yang lain. Contoh soal pertama, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 3,22 dan berjari-jari 7 ya gitu. Jadi inilah yang kita anggap A, B. Jari-jari yaitu nanti R itu adalah 7. Maka persamaannya yaitu nanti tinggal X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi saya dapati X min A-nya mana? A-nya 3 ya. Tambah Y min B. B-nya mana? Yaitu 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. 7 kuadrat adalah 49. Sebenarnya sampai di sini aja udah benar ya. Tapi seringkali kalau soal pilihan ganda ini diuraikan. Jadi saya uraikan aja. X kuadrat min 6X saya tambah 9. Kemudian Y min 2 kuadrat menjadi Y kuadrat min 4Y ditambah 4. Hasilnya sama dengan 49. Kalau semuanya pindah ke kiri, jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X min 4Y gitu ya. 9 tambah 4, 13. 13 dikurangi 49 nanti min 36 ya, sama dengan 0 ya. Inilah persamaan lingkaran bentuk umumnya. Oke ya, untuk soal yang kedua ya. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat min 4,2 dan menyinggung yang pertama sumbu X ya gitu. Nah, terus yang kedua sumbu Y, yang ketiga X sama dengan 1 dan yang keempat Y sama dengan min 6. Nah, sekarang untuk mudahnya saya buat gambar dulu. Misalkan di sini ada sumbu X, di sini sumbu Y. Ini min 4,2, berarti ke sini min 4, ke atas 2. Pusat di sini. Nah, nanti lingkarannya menyinggung sumbu X. Nah, inilah jari-jari ya. Di sini otomatis jari-jari sama dengan panjang ini ya. Yaitu nanti jari-jarinya 2.
Jadi nanti persamanya tinggal X dikurangi min 4. Berarti saya tambah dengan 4 kuadrat. Ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. 2 kuadrat 4 ya. Gitu. Atau saya uraikan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. 2 kali ini ya. Berarti nanti 8X min 2 kali ini 4Y ya. 4 kuadrat 16 ditambah 4 dikurangi 4 ya. Berarti nanti plus 16. Gitu. Nah, terus yang kedua menyinggung sumbu Y ya. Jadi ini masing-masing ya jawabannya. Untuk yang A jawabannya seperti itu, untuk yang B. Jadi nggak mungkin menyinggung sumbu X dan sumbu Y sekaligus ya. Nah, di sini ini sumbu Y, di sini sumbu X. Satu, 2, 3, 4 ya. Di sini pas. Min 4 ke atasnya 2. 1, 2. Pusat di sini. Yang disinggung siapa? Yang disinggung adalah sumbu Y. Berarti kurang lebih gini ya. Nah, anggap aja ini lingkaran ya. Berarti jari-jarinya itu segini nih gitu. Ini panjangnya berarti sama dengan panjang ini yaitu nanti 4. Maka persamanya nanti tinggal X. Ini berhubung pusatnya min 4,2 X min A. Berarti plus 4 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat ya. 4 kuadrat 16. Ini berarti nanti X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 8X min 4Y ditambah 4 sama dengan 0 gitu ya. Karena ini 4 kuadrat 16 habis dengan 16 ini tinggal min 2 kuadrat yaitu plus 4. Terus untuk yang C, menyinggung garis X sama dengan 1 ya. Jadi nanti di sini ini sumbu Y. Sini sumbu X. 1, 2, 3, 4. Di sini pas min 4. 1, 2 ya. Di sinilah pusatnya. Kemudian X sama dengan 1. Itu di sini nih. Inilah X sama dengan 1. Nah, jadi nanti kalau saya gambar, pusat di sini ya, yang disinggung ini. Kurang lebih ya segini. Maka jari-jarinya itu segini nih. Pusat min 4,2. Nah, maka nanti kalau saya susun persamaan lingkarannya tinggal X min A, A-nya min 4. X plus 4 itu ya, berarti kuadrat ditambah Y min B. B-nya adalah 2. Y min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat ya. 5 kuadrat berarti 25. Maka nanti kalau saya uraikan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. 2 kali ini 8X, 2 kali ini min 4Y. 4 kuadrat 16 ditambah 4 20, 20 dikurangi 25 ya. Berarti min 5 sama dengan 0 ya gitu. Terus yang keempat ya. Menyinggungnya adalah Y sama dengan min 6 ya. Di sini sumbu Y. Ini sumbu X. 1, 2, 3, 4. Di sini min 4. Ke atasnya 1, 2. Pusat ada di sini ya. Tadi yang disinggung Y sama dengan berapa ya? Min 6 atau berapa tadi? Iya. Ini Y sama dengan min 6.
Jadi kalau Y sama dengan min 6 adanya di sini nih. 1, ini sumbu Y ya. 2, 3, 4, 5, 6. Di sini pas min 6. Gitulah. Jadi nanti yang disinggung ini lingkarannya berarti lumayan besar banget nih. Jari-jari segini nih. Dari min 6 sampai 2 berarti nanti 8. Maka persamaannya nanti tinggal X plus 4 kuadrat. Y min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat 64. Maka nanti saya dapati X kuadrat tambah Y kuadrat plus 8X min 4Y ya. 4 kuadrat 16 ditambah 4 20. 20 dikurangi 64 jadi min 44 ya. Sama dengan 0. Inilah jawabannya. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 10Y min 23 sama dengan 0 ya gitu. Di sini yang saya maksud A besar itu adalah min 8 ya. B besar itu adalah 10 dan C-nya adalah min 23. Gitu. Nah, nanti kalau saya mencari pusat itu rumusnya tinggal min setengah A, min setengah B. Jadi nanti kalau saya kalikan min setengah, min 8 kali min setengah berarti 4. 10 kali min setengah berarti min 5 ya. Nah terus kalau mencari jari-jari itu tinggal masukin ke dalam rumus akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C ya. Berarti akar 1/4 A kuadrat. A-nya min 8 dikuadratkan 64. Tambah 1/4 B kuadrat ya. B kuadrat berarti nanti 100. Min C ya berarti ditambah 23. Berarti nanti akar 64 kali 1/4 berarti 16. 1/4 kali 100 berarti 25 ditambah 23. 23 tambah 25 itu berarti 48. 48 tambah 16 berarti adalah 64 ya. 64 itu kalau diakarkan hasilnya adalah 8 ya, itu. Itulah pusat dan jari-jari untuk lingkaran ini. Soal keempat, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di min 4,1 dan menyinggung garis X min 2Y min 9 sama dengan 0. Ini misalkan titiknya min 4,1 ya. Nah, lingkarannya gini kurang lebih. Nah, dia menyinggung sebuah garis. Garis ini punya persamaan X min 2Y min 9 sama dengan 0 ya. Nah, kalau saya mencari jari-jari kan berarti mencari jarak titik ke garis ya. Ini berarti bisa saya anggap nanti AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, jarak titik ke garis itu nanti tinggal harga mutlak AX1 tambah BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Gitu. Jadi nanti kalau saya masukkan R sama dengan harga mutlak AX1 ya. Gitu. Berarti A-nya ini ya. Berarti nanti tinggal X1 min 2 Y1 min 9 per akar A kuadrat. Di sini A itu koefisien X yaitu 1 ya, dikuadratkan 1, B-nya min 2 dikuadratkan 4 ya. X1, Y1-nya nanti ini ya. Ini sebagai X1, Y1 ya. Jadi X1-nya min 4 kalau masuk ke sini ya. Tetap min 4, kemudian min 2 kali Y1, min 2 dikali 1, min 2. Baru saya kurangi 9 dibagi dengan akar 5 ya. Jadi nanti yang atas itu min 15 dibagi akar 5 ya. Kalau saya kasih harga mutlak berarti nggak akan negatif hasilnya. Jadi hasilnya nanti 15 per akar 5 ya.
Nanti kalau atas bawah saya kali akar 5 per akar 5. Berarti hasilnya nanti penyebutnya 5. Kalau dipakai bagi 15 jadinya 3 ya. Jadilah 3 akar 5. Jadi persamaannya nanti tinggal X min A kuadrat. Di sini yang dimaksud A itu X1 ya. Jadi AB itu yang ini nih. Gitu. Saya tadi hanya khawatir pakai AB. Bukan A yang ini ya. Gitu. Ini mau pakai A besar, khawatir ketukar sama A besar ini ya. Ternyata pakai kecil malah saya jadi bingung. Tapi nggak apa-apa ya. Ngerti maksudnya. A kecil yang ini, B kecil yang ini. Itu kalau dipakai sebagai pusat. Tapi kalau sebagai jarak titik garis, A-nya koefisien X, B-nya koefisien Y. Gitu aja ya. Jadi sekarang A kecil B kecil berarti min 4,1 ya. Nah nanti saya tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Berarti A-nya min 4, B-nya 1. Maka kalau saya hitung di sini X dikurangi min 4 berarti ditambah 4 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kuadrat 9 kali 5, 45. Ini kalau saya uraikan jadilah X kuadrat plus 8X plus 16. Seterusnya saya tambah Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 45. Nah kalau dirapikan jadi bentuk umum. Maka jadinya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangi 2Y. 16 tambah 1, 17 ya. Jadi kalau 45 dikurangi 17 nanti hasilnya min 28. Sama dengan 0 ya. Inilah jawabannya. Soal kelima, persamaan lingkaran yang konsentris dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 5X min 3Y plus 1 sama dengan 0 dan melalui 2,3 adalah apa ya? Nah, apa artinya konsentris? Arti konsentris itu adalah sepusat. Kalau sepusat berarti pusatnya sama ya. Gitu. Nah, dari sini kita bisa memperoleh pusat. Pusat tadi rumusnya min setengah A, min setengah B ya. Jadi kalau A-nya 5 dikali min setengah, itu nanti akan jadi min 5 per 2 ya. Min setengah B, berarti nanti akan jadi 3 per 2. Gitu. Nah sekarang nanti persamaan lingkaran kan bisa ditulis X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. AB-nya nanti ini kan, ini berarti akan menjadi A kecil, B kecil ya. A-nya min 5 per 2, berarti nanti X saya tambah 5 per 2. Ditambah Y min B. Y min B-nya 3 per 2 ini ya. Terus melalui 2,3, artinya kalau X-nya saya ganti 2, maka Y-nya saya ganti 3. Berarti nanti 2 ditambah 5 per 2 kuadrat Y min B. B-nya nanti 3 dikurangi 3 per 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan demikian R kuadrat sama dengan, ini berarti 4 per 2 tambah 5 per 2, maka akan jadi 9 per 2 kuadrat. Ini berarti 6 per 2 dikurangi 3 per 2 akan jadi 3 per 2 kuadrat. Jadi ini kalau saya hitung jadi 81 per 4. Ditambah ini 9 per 4. Kalau saya jumlahkan jadilah 90 per 4. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah berarti nanti saya masukkan lagi ke persamaan lingkaran akan menjadi X ditambah 5 per 2 kuadrat ditambah Y min 3 per 2 kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Yaitu nanti 90 per 4. Maka ini kalau saya uraikan akan menjadi X kuadrat ditambah
2 kali X kali ini ya. 2 kali 5 per 2 jadi 5 ya. 5 kali X, 5X. Ditambah 25 per 4. Kemudian yang ini adalah Y kuadrat min 2 kali ini ya. Berarti nanti akan menjadi 3Y ditambah 9 per 4 sama dengan 90 per 4. Dengan demikian jadinya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 5X min 3Y 25 tambah 9 ya. 34 per 4 dikurangi nanti yang di sini 90 per 4. Nah, itu ya. Jadi saya dapati X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 5X min 3Y. 34 dikurang 90 ya, berarti min 56. Min 56 dibagi 4 berarti min 14. Nah, inilah persamaannya ya, itu. Atau boleh juga gini ya, pakai cara kedua. Caranya gini. Nah, tadi persamaan lingkaran awal itu kan berupa X kuadrat plus Y kuadrat plus 5X min 3Y. Berapa tadi? Plus 1 ya. Nah, persamaan lingkaran awal gitu. X kuadrat plus Y kuadrat plus 5X min 3Y plus 1 sama dengan 0 dan melalui 2,3 ya gitu. Jadi nanti kalau konsentris, persamaan yang konsentris artinya sepusat, berarti nanti bagian sininya kan sama kalau sepusat ya, karena pusat tergantung A dan B ini ya. Berarti nanti tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 5X min 3Y. Sementara yang di sini kita nggak tahu, sebut aja C. Itu. Nah, terus kata soal ini kan melalui 2,3 ya. Jadi kalau 2,3 saya substitusi, X-nya 2, maka di sini 4, Y-nya 3, maka di sini 9, 5 kali 2, 10, min 3 kali 3, 9 ya, ditambah C sama dengan 0. 4 tambah 9, 13, 13 tambah 10, 23, 23 dikurangi 9, itu adalah 14. Maka dengan demikian C-nya adalah min 14. Jadi kalau ini saya pakai di sini, maka hasil akhirnya ya berarti tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 5X min 3Y min 14 sama dengan 0 ya gitu. Hasil ini sama persis ya dengan cara pertama ya. Nah, terlihat ya dua-duanya ya, ini sama persis dengan ini ya gitu. Jarak terjauh titik 5,1 ke lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 10Y min 7 sama dengan 0 adalah berapa ya itu. Apa sih maksudnya jarak terjauh? Jadi sebagaimana definisi suatu lingkaran ya, gitu. Lingkaran itu bukan areanya ya, tapi garisnya ini gitu ya. Nah, ini lingkarannya berpusat di 2,5 ya. 2,5 di sini misalkan ada titik 5,1. Jadi jarak lingkaran itu bisa dikatakan garis yang saya hubungkan. Jarak lingkaran itu garis ke lingkaran ini ya, ke sini ya, bukan ke dalam lingkaran bukan ya gitu. Nah, supaya terjauh nanti itu harus ke sana nih jaraknya. Nah, jadi dia harus melalui pusat ini dan tembus ke sini ya gitu. Sementara kalau jarak terdekatnya yang ini ya gitu. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang ini pusat min setengah A min setengah B ya. Tadi kalau min 4, min 10, min setengah A jadi 2, min setengah B jadi 5 gitu ya. Nah, sekarang ini kita bisa mengetahui panjang ini ya. Panjang ini jari-jari ya. Jari-jari nanti tinggal kita masukin ke dalam rumus akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat baru saya kurangi C ya gitu. Berarti nanti akar dari
A kuadrat ya, seperempat, A kuadrat 16, tambah seperempat, B kuadrat, min 10 kuadrat 100, nanti dikurangi C ya, berarti saya tambah 7. Berarti nanti yang di dalam akar adalah 4, tambah 25, tambah 7 ya, ini berarti 36. Akar 36 itu berarti adalah 6 ya, gitu. Nah, sementara di sini apa ya? Nanti bisa saya anggap X1, Y1, yang ini adalah X2, Y2. Nah, gitu ya. Ini pusat, ini titik apa? Q gitu ya. Nah, sebut aja Q. Kita bisa mencari jarak PQ ya. PQ nanti bisa kita cari pakai rumus jarak, yaitu akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat gitu ya. Nah, berarti yang di dalam akar X1 nanti 2 dikurangi X2 5. Y1-nya 5, Y2-nya 1 ya, kuadrat. Berarti nanti akar ini min 3 kuadrat 9, ini 4 kuadrat 16, berarti 25, maka akarnya 5 ya, gitu. Jadi jarak terjauh itu jari-jari saya tambah panjang PQ ya, gitu. Jarak terjauh yaitu sama dengan R, saya tambah PQ. R-nya itu 6, PQ-nya adalah 5, berarti hasilnya 11 ya.